Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh alim ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin saya sampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi ini sesungguhnya bukan ulang tahun Kanjeng Nabi, karena di sini tidak ada kita menyalakan lilin, ya Pak, nggak ada balon-balon yang diletuskan, betul, dan tidak ada nyanyi lagu-lagu happy birthday to you, betul kan gitu. Jadi ini bukan peringatan hari lahir. Maulid Nabi ini adalah upacara rutin umat Islam seluruh dunia untuk memperingatkan, untuk mengingatkan anak cucu kita bahwa kita punya Nabi akhir zaman, namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus bukan untuk suku tertentu, bukan untuk bangsa tertentu, dan bukan untuk golongan tertentu, tetapi dengan sengaja oleh Allah diutus untuk seluruh umat manusia. Betul? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dah paham? Iya, bukan ulang tahun, tapi adalah acaranya menyampaikan pesan-pesan, menitipkan agama Islam kepada anak cucu kita. Karena persoalannya kita sekarang ini sudah 1400 tahun yang lalu, barangkali anak cucu kita lupa dengan nabinya, maka perlu setiap tahun diperingati, ya, perlu disampaikan. Itu kira-kira mafhum Pak maksud saya, ya. Jadi bukan ulang tahun. Maulid adalah maulid, bukan ulang tahun. Sehingga artinya sok saja, Nabi lahirnya tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Jadi sudah lewat ya. Itulah makanya ini bukan ulang tahun. Iya. Nah itu, saya kira itu selesai. Nanti mudah-mudahan pendapat saya ini bisa menjawab banyak persoalan-persoalan yang mungkin muncul di sekitar Maulid Nabi. Katakan ini bukan ulang tahun. Setuju Bu? Ya wes. Nah, saya untuk menitipkan Kanjeng Nabi kepada anak cucu kita ini, saya tidak akan menceritakan istri-istri Nabi, karena khawatir nanti salah paham lagi. Ya. Saya tidak akan menceritakan Nabi sebagai pemimpin besar. Ada yang paling penting yang saya perlu sampaikan. Hebatnya Kanjeng Nabi itu bahwa dia mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan
yang tepat sasaran dan persoalannya tidak melebar dan diselesaikan tuntas sampai seakar-akarnya. Ini istilah begini nih, bahasa Jawanya bening iwake kena bening banyune bening banyune kena iwake. Itu namanya Assalam al-Kifakhil Khasib, the fertilized peaceful struggle. Itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa demikian? Apa aja? The fertilized peaceful struggle. Bahasa Arabnya apa kan? Assalamul Kifahi al-Khasib. Jadi artinya bahwa perjuangan membangun perdamaian yang sempurna melalui perjuangan yang indah lah, begitu kira-kira. Sebab bagaimanapun manusia ini makhluk Allah yang unik, yang banyak persoalan, yang sangat sophisticated, sangat sempurna, sangat baik, tapi juga sangat buruk, ya, sangat zalim, sangat kafir, sangat beriman. Artinya manusia ini adalah sepertinya tong sampah yang semuanya ada di situ. Makanya firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad artinya hadful, artinya sangat keras, sangat beraneka ragam. Manusia ini posisinya bukan malaikat, bukan binatang, ya, tetapi adonannya ya berbeda-beda. Ada baiknya, ada buruknya. Di dalam diri kita ana wakale, ana malese, ana imane, ana kufure, ana jujure, ana sulese. Semua sifat yang kontradiktif ada pada dalam diri kita. Itulah inti perjuangan hidup. Bapak-bapak dan ibu sekalian, manusia teristimewa diciptakan Allah sebagai makhluk yang tertinggi, sehingga seluruh alam semesta disuruh oleh Allah untuk tunduk dan hormat kepada manusia. Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Berarti kedudukan manusia itu adalah lebih tinggi dari manusia. Tetapi Allah juga menginformasikan manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Jadi bisa di atas malaikat, bisa di atas, di bawah di binatang. Allah mengatakan mereka punya telinga, lahum adzanun la yasma'una biha, tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan yang benar. Mereka punya mata, walau a'yunun la yubsiruna biha, tidak dipakai untuk melihat yang benar. Walahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memaham. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adallu, bahkan lebih jelek dari binatang, di bawah binatang. Itulah sebabnya, kenapa? Karena kita ada, di dalam kita ada ruh. Kalau kita berbuat baik, ya,
dan ruhnya itu dipenjara dalam jasad. Kalau kita berbuat kemuliaan, kita punya beban jasad, maka kita lebih mulia dari binatang. Tapi kalau kita jahat, berarti kita merendahkan ruh kita yang sangat mulia itu, maka kita lebih jahat dari binatang. Itulah kira-kira. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maksud saya ini artinya perjuangan kita ini apa sebetulnya yang hebat dari Kanjeng Nabi Muhammad ini. Jangan aneh bahwa Allah membuat alam semesta ini adalah penuh dengan kontradiksi. Yang bikin padi siapa? Yang bikin padi siapa? Sambil apa gawe kelowor? Yang bikin padi siapa, Bu? Sambil apa gusolo gawe kiong mas? Gawe wereng? Sambil apa Allah bikin tikus dan bikin ular, ularnya makan tikus, tikusnya makan padi. Allah bikin burung hantu untuk makan padi. Itu adalah lingkar kehidupan manusia yang saling kontradiksi. Jadi maksud saya, Allah bikin manusia yang jahat, bikin manusia yang baik. Ada orang yang saleh, ada yang taleh, ada yang bakhil, ada yang medit. Itu semuanya bukan perjuangan kita menghabisi yang medit. Allah bikin orang yang setia satu pasangan, tapi Allah juga bikin orang yang suka jajan tiap hari. Paham maksudnya? Ya. Allah bikin orang pintar, Allah bikin orang bodoh. Allah bikin manusia, tapi Allah juga bikin bakteri-bakteri, bikin virus-virus yang menghancurkan manusia. Allah bikin rambut, Allah bikin penyakit botak, Allah bikin hidung, Allah bikin influenza. Begitulah kira-kira. Jadi artinya positif dan negatif itu selalu dibuat oleh Allah, karena ketika saling menghancurkan, disitulah letak energi. Ya. Proton dan elektron, positif dan negatif berbenturan, saling menghancurkan menjadi energi. Nah, makanya perjuangan kita ini bukan menghancurkan dan bukan meniadakan, tapi proses kontradiksi ini kita alihkan kira-kira yang bisa bermanfaat. Positif harus positif, harus negatif. Ketika bertemu di udara menjadi liar dan bisa meledak, bisa membakar rumah orang, bisa membuat kebakaran, betul enggak? Bisa menyambar orang. Sekarang bagaimana, ini inti perjuangan kita, bagaimana mempertemukan positif dan negatif menjadi energi, bisa dimanfaatkan untuk manusia, menjadi lampu yang menerangi kita. Itu persoalan. Ya. Paham Bang? Maksud gue paham gitu? Iya. Jadi pahlawan itu bukan menghancurkan musuh, tapi menyelesaikan persoalan. Iya, yang teman dibina, yang lawan dibujuk menjadi teman, dan kita berdamai. Itulah namanya the fertilize, ya, peaceful struggle, perjuangan membangun perdamaian. Nabi Muhammad ketika menaklukkan kota Mekah, tahu siapa musuh kebuyutannya Kanjeng Nabi yang berulang-ulang membunuh Kanjeng Nabi? Siapa yang memprovokasi orang Mekah memusuhi Kanjeng Nabi? Itu namanya Abu Sufyan. Setelah Mekah ditaklukkan, apa yang terjadi? Dibunuh nggak?
diampuni, malah dia diposisikan sebagai orang penting di negeri itu. Malah dia mengatakan ada dua tempat yang bisa kamu damai, tidak akan dibunuh, tidak akan dilukai oleh tentara Islam. Ada dua tempat bersembunyi. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di situ akan dijamin aman, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah, dan kedua rumahnya Abu Sufyan. Jadi itulah intinya. Di sini ingin saya menerangkan hebatnya Kanjeng Nabi dari sisi ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa di dunia ini namanya darul bala wal imtihan. Jangan berharap hidup kita mulus-mulus saja. Jangan menghayal kita hidup nyaman-nyaman saja. Tidak pernah lepas bahwa kita akan diuji oleh Allah kapan saja dan bagaimana saja dan di mana saja. Dan itulah namanya kehidupan, tidak lepas dari imtihan dan bala percobaan. Jangan ngayal ibu-ibu sekalian rumah tangganya akan damai-damai saja. Pasti anak bengkerngane, pasti anak tukarane, ya tak boleh. Perselingkuhannya anak boleh. Kita dalam berteman ini jangan beranggapan semua berbuat baik kepada kita. Dalam perjalanan hidup kita selalu menemui orang-orang yang kita anggap sahabat baik, ternyata nipu kita, betul? Orang yang kita mulia-muliakan kita ternyata bebodoh kita, betul? Ternyata yang berkhianat teman-teman kita juga. Dan tidak bisa dipastikan, dan jangan berhayal semua orang senang kepada kita. Mesti ada yang pro, ada yang kontra, ana sing sengit, ana sing senang, ana sing ngalem, ana sing ngece. Itulah kehidupan. Paham Bang? Makanya Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat fabasyiris sabirin. Pasti akan kami uji kamu semua dengan cobaan-cobaan di dunia, dengan rasa takut, dengan kelaparan, kurang makanan, kurang buah-buahan, kurang jiwa. Di akhir ayatnya fabasyiris sabirin, berilah kabar gembira orang yang sabar. Jadi intinya ini modal kita adalah yang dimaksud Allah, hendaklah kamu bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ibu-ibu sekalian, orang sabar itu orang yang tidak pernah berputus asa. Ibu, tapi jangan salah paham. Ada orang makan tidur, makan sama kecap saja mau. Masya Allah, sabar temen, beli paham. Bocah cules itu sabar. Orang sabar tuh orang yang tidak pernah putus asa. Pengen tahu orang yang paling sabar zaman sekarang? Ada, namanya Man Kadim. Dia itu nanam padi, sudah tinggal panennya saja habis dikeroyok tikus. Dia tidak berputus asa, dibajak lagi, ditanam lagi. Baru mulai ngelilir, mulai jengkel, mulai tumbuh, datang banjir besar. Log-log kabeh. Tidak berputus asa, ditraktor lagi, ditanam lagi.
Maru mulai sedang bunting diserang oleh kelowok, dibabat lagi, ditanam lagi, terus ditanam lagi, tidak ada air, kering kerontang, gagal lagi, sampai dia mati. Habis semuanya, tinggal celana pendek saja yang sudah teyengen. Namanya siapa, Bu? Man Kadim. Setelah habis semuanya, lalu dia meninggal dunia. Itulah orang yang paling sukses untuk zaman milenial ini. Kenapa? Karena dia ditugaskan ke alam dunia untuk menanam padi yang tidak pernah jadi dilakoni sampai tekan mati. Paham? Hebat enggak? Itu dia. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Makanya ada pepatah, Anda tidak akan bisa menaklukkan sama sekali. Anda bisa mengalahkan siapapun, tapi hanya satu orang yang tidak pernah dikalahkan, yaitu orang yang tidak pernah berputus asa. Orang yang tidak bisa dikalahkan adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Bukan orang yang berani, yang gagah, yang sakti, semua bisa dikalahkan. Yang tidak bisa dikalahkan adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad juga sama seperti kita. Undang-undang alam sunnatullah berlaku untuk siapapun. Nabi pun sama seperti kita, diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Bahkan ujian para nabi, andaikan bapak-bapak yang menghadapinya kaya-kaya sudah lumer semuanya. Ya, keperkasaan mereka menghadapi ujian tetap tegar, tidak pernah leleh, tidak pernah lumer, tetap perkasa. Ini adalah sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinil insi wal jinn. Dan demikianlah sunnatullah diberlakukan sampai kepada para nabi-nabi pun dengan sengaja oleh Allah dibuat musuhnya. Musuhnya terdiri dari aduwan, musuh syayatinal insi wal jinn, yaitu setan-setan jin dan setan-setan manusia yang menggoda para nabi-nabi, para rasul-rasul itu. Apalagi bapak-bapak di sini hanya sebagai ustadz atau kiai, lah kerupuk, paham? Kerupuk para nabi. Kenapa Allah membuat seperti itu? Bukankah Nabi Muhammad kekasih Allah? Betul. Bukankah Nabi itu orang yang dicintai Allah? Betul. Bukankah Nabi didesain secara khusus sebagai sempurna? Betul. Tapi undang-undang alam tidak bisa dilanggar. Sekalipun dia Nabi, tetap harus dibuat musuhnya. Apa maksudnya? Begini, di sini ada kesebelasan sepak bolanya nggak? Oleh mana ini? Apa namanya? Apa? Kesebelasan Palimanan mengibarkan bendera, menjadi juara, bisa mengegulkan 100 kali. Muter-muter pahlawan bola bisa masuk gol 100 kali. Saya tanya, dengan siapa Anda bertanding? Tidak dengan siapa-siapa. Nggak ada lawannya, nggak ada, sendirian aja. Sinting nggak tuh? Pantas bolanya ditaruh depan, ditaruh sendiri, ditendang sendiri, dal gol keprok maning. Satu taruh maning, tendang maning, gol loro keprok maning. Gue ngedang itu kan.
Jadi supaya kamu jangan jadi orang gila, kamu harus dikasih musuh oleh Allah. Siap-siaplah berhadapan dengan musuh. Jadi tidak mungkin seorang pahlawan kalau tidak ada musuh. Ini kebetulan saya ingat ada orang pemuda yang ngakunya intelektual, ngakunya orang cerdas berpengetahuan, tidak percaya adanya sihir-sihir, tidak percaya adanya jin, setan, iblis, nggak ada, itu kosong, omong kosong, dusta semuanya. Allah ya ada, saya percaya. Nabi ada, tapi namanya sihir-sihir nggak ada. Oke? Saya dengarkan dia bicara begitu. Oke, kamu percaya Nabi Muhammad? Percaya. Nabi Adam percaya. Idris, Nuh, Sulaiman, Daud semua percaya. Oke. Mukjizatnya percaya enggak? Percaya. Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, percaya, iya. Bisa ngobatin orang lepra, iya. Nabi Isa bisa mengobati orang buta asli, iya. Nabi Sulaiman bisa mengalahkan tukang sihir, iya. Oke. Dulu kamu katanya tidak percaya ada sihir. Nabi Sulaiman Anda mengakui mukjizatnya bisa mengalahkan tukang sihir. Nah, kalau sihir tidak ada, Anda tidak yakin tidak ada, Nabi Sulaiman menang enggak? Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa mengalahkan tukang sihir. Kalau kamu tidak percaya ada sihir, Nabi Sulaiman menang enggak? Jadi Nabi Sulaiman melawan sesuatu yang tidak ada, berarti menang enggak? Baru melomot. Iya, ini enggak cerdas orang itu. Jadi artinya itulah hidup, bahwa kalau Anda pengen jadi pahlawan, ya buktikan Anda pernah mengalahkan musuh, kan begitu. Kalau nggak ada musuhnya, pahlawan bukan. Nah, makanya di sini artinya bahwa ketika negara pun, ketika negara merdeka, ada dua macam. Ada kemerdekaan dengan jalur diplomasi, hanya rundang-runding dengan penjajah lalu dimerdekakan. Akan berbeda dengan negara yang merdekanya melalui perjuangan fisik. Betul nggak? Lah ya iya dong. Mana lagi? Akan beda. Tunisia merdekanya melalui perjuangan diplomasi. Habib Bourguiba dengan penjajah Perancis, diplomasi lalu diberi kemerdekaan. Oke? Tapi Aljazair merdekanya melalui perjuangan fisik, melalui pertempuran. Ini akan membentuk watak yang berbeda. Betul nggak? Ya dong. Itu tegas. Makanya sengaja oleh Allah di dunia ini sengaja dibuat konflik, pertentangan, paradoksal, ya, berlawanan, dan terus tidak akan pernah selesai. Di Indramayu tiap hari kita razia pelacur-pelacur itu, tiap hari terus menerus sampai sekarang tetap masih ada juga. Jangan berharap akan hilang. Lumayan diopeni kanggo pegawaian. Nyamuk dibikin oleh Allah untuk apa? Untuk menggigit kita. Kena demam berdarah sambil apa? Disitulah kehidupan kita seperti itu. Harus paham, kalau kamu tidak siap menghadapi perlawanan di dunia, lebih baik pulang sajalah. Bisa juri mana percuma sih. Di sinilah suatu keberanian. Ini sengaja dibuat orang bermusuhan. Peperangan sampai sekarang tidak pernah berakhir. Betul? Irak remek bebek, Syria porak poranda,
Yaman kalang kabut, Libya jungkir balik, Mesir gonjang ganjing. Semuanya terjadi di mana-mana. Kenapa? Ya, dia sengaja. Ini sunnatullah terjadi dalam kehidupan seperti itu. Dengarkan firman Allah, laula daf'allahin nasa ba'duhum ala ba'din la fasadatil ardu. Kalau bukan karena pembelaan Allah sebagian orang terhadap orang yang lain, tidak terjadinya pergulatan, permusuhan, maka la fasadatil ardu, maka akan habislah dunia ini. Jadi perlu beli nawang tukaran gitu. Yuk pada tukaran yuk. Ini sunatullah, ini saya ingin memberikan pengantar bahwa Nabi Muhammad ini di mana hebatnya dalam menghadapi kehidupan seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa pertempuran tidak akan pernah selesai. Termasuk kenapa kita masih tetap bertahan? Kita umat Islam, betul? Kita yakin Islam benar, betul? Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, betul? Tapi sampai sekarang umat Islam tetap masih menjadi minoritas di dunia ini. Ibu tahu penduduk dunia, manusia yang masih hidup di dunia sekarang ini, yang menduduki dunia dari mulai Los Angeles sampai Tokyo, sampai London, sampai Paris, sampai Jakarta, sampai Sydney, dunia itu kurang lebih 8 miliar manusia, 8 miliar jiwa. Umat Islamnya di seluruh dunia ini ada 1,5 miliar. Itu pun di negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, Indonesia, Brunei, Malaysia, terus sedikit Bangladesh, Pakistan, kemudian Turki, Afghanistan, Iran, dan negara-negara Jazirah Arabia, Yaman Utara, Yaman Selatan, kemudian Bahrain, Irak, sampai Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair. Itu saja. Itu. Dan itu pun semuanya itu negara-negara miskin, negara-negara terbelakang. Ini umat Islam dibela oleh Allah sekalipun dia terbelakang, miskin, goblok, oleh Allah dibela supaya jangan diremed oleh orang lain. Oleh Allah dikasih minyak, dikasih petrodolar. Yuk mari kita hitung ladang-ladang minyak sebagai nadi ekonomi dunia. Kita hitung mulai dari Maroko, Aljazair, Libya, ya kan, sampai Saudi Arabia, Irak, sampai Tabang, Iran, begitu Pakistan, India kosong, Myanmar kosong, Thailand kosong, Indonesia ada minyak lagi, Filipina kosong, Jepang kosong. Apa secara kebetulan? Kebetulan enggak? Ya tidak dong. Bayangkan bahwa Allah masih membela kita.